Halo, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya Dr. Winda, spesialis neurologi. Pada kesempatan kali ini di acara podcast di Sanur atau diskusi santai neurologi yang merupakan acara rutin dari Perdosi Cabang Denpasar. Pada pagi yang indah ini kita akan ditemani oleh narasumber yang cantik, Dr. Luputu Meda Dini Lestari, spesialis saraf, yang akan membawakan topik mengenai semakin tua semakin sering lupa. Apakah itu normal? Jadi langsung saja kita berkenalan dengan Dokter Dini ya. Hai pagi Dokter Winda, apa kabar? Ya. Hai apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya sehat dokter, Ya, mudah-mudahan sehat juga. Dokter, kesibukannya apa sekarang, Dok? Ya sama seperti ya dokter juga mungkin ya, kita masih sama-sama praktek walaupun pandemi masih tetap praktek ya. Jadi praktek kalau boleh tahu bertugas di mana, Dokter? Saya untuk sekarang di Rumah Sakit Kasih Ibu yang ada di Sabe di Gianyar, di sana aja. Baik, jadi teman-teman kalau mau yang terutama yang tinggal di area Gianyar bisa datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu Sabe dan berjumpa dengan Dokter Dini. Apalagi yang berkaitan dengan keluhan yang akan topik yang kita bawakan pada pagi ini. Ya, jadi dokter, menarik sekali topik yang akan kita share hari ini, yaitu semakin tua semakin sering lupa, bisakah diobati? Ya? Iya, Jadi lupa. apakah lupa itu normal, Dok? Sebenarnya saya tipe orang yang pelupa, Dok. Saya nggak tahu, mungkin Dokter Winda lebih bright otaknya ya. Kalau saya lupa banget. Jadi lupa itu sebetulnya kan suatu kondisi kalau kita tidak bisa menggali kembali informasi yang sudah sempat kita dapat sebelumnya. Informasi itu nggak selalu harus pelajaran fisika atau hafalan geografi. Sebetulnya apapun stimulus sensorik yang masuk ke dalam tubuh kita, misalnya habis disuntik vaksin nih kemarin sakit, atau melihat pemandangan pantai yang indah, itu merupakan stimulus sensori, itu adalah informasi. Kalau kita berikan atensi, kita memperhatikan informasi-informasi itu yang akan disimpan dalam memori, dalam ingatan kita. Kalau kita tidak memperhatikan, hanya selewat lalu, itu akan terlupakan. Dan setelah disimpan dalam memori, dalam short term memori jangka pendek, itu pun harus kita ulang-ulang. Kalau misalnya nggak diulang-ulang, ya otomatis nanti akan tertutup oleh informasi baru yang mungkin lebih penting, sehingga kita melupakan informasi yang sebelumnya sudah didapat. Jadi misalnya contohnya gini, ini pengalaman beneran. Ini guru saya dulu beliau jalan belanja sama istrinya berdua ke supermarket. Pada saat belanja ternyata di tengah-tengah belanja itu ditelepon, ada tindakan Sito harus operasi waktu itu. Dia lupa. Karena itu informasinya lebih urgent, lebih mendapatkan atensi, konsentrasi, akhirnya dia lupa kalau sedang belanja sama istrinya. Dia langsung pulang, meninggalkan istrinya. Begitu sampai di jalan, dia melihat ada suami istri lagi jalan, barulah dia ingat, oh ya tadi dia sama istrinya. Akhirnya dia menelpon keluarganya, anaknya untuk menjemput istrinya. Jadi kalau lupa yang kayak gitu, lupa jarang-jarang, nggak terlalu sering lupa. Dan kalau dipancing-pancing terus ingat lagi, itu sebetulnya lupa yang normal. Tapi ya itu tadi ya, lupa ada yang normal, ya berarti ada juga yang tidak normal ya, Dok, gitu. Jadi tadi disebutkan itu contoh lupa yang masih normal ya, karena kita menerima stimulus baru yang dimana sifatnya urgent ya, Dok, ya, sehingga memori kita yang lebih kesana ya, gitu. jadi konsentrasi atau atensi kita jadi terpecah ya, Dok, ya. Nah, sedangkan ada itu normal. Yang kalau tidak normal itu bagaimana, Dok? Nah, kalau lupa yang tidak normal, jadi kalau yang seperti tadi dia nggak dikasih tahu, tapi dia melihat ada clue, oh ini suami istri, dia langsung ingat ini istrinya, bisa ditarik kembali informasinya, itu normal. Tapi kalau sudah dipancing terus, dia lupa tapi nggak ingat-ingat, itu salah satu bentuk lupa yang tidak normal. Jadi sudah diberi clue, udah dikasih clue tapi masih nggak ingat informasi atau yang kemudian yang kedua, lupa tapi terlalu sering. Ini contoh lagi. Ini pengalaman pribadi saya. Nenek saya kebetulan juga seperti itu. Jadi dulu waktu kecil saya tinggalnya di Bandung, Dok. Jarang ke Bali kan. Waktu ke Bali nenek saya tidak mengenali saya. Beliau nanya, ini siapa? Dikenalkan lah ya sama keluarga, oh ini cucunya, namanya Dini dan lain-lain. Tapi 5 menit kemudian nanya lagi. Kita lagi ngobrol, masih di ruangan yang sama, lagi ngobrol, nanya lagi, ini siapa ya? Kayak gitu. Dijawab lagi, oh mungkin masih lupa ya, belum ingat. Dijawab lagi. Tapi terus itu diulang pertanyaan yang sama sampai berkali-kali. Itu tidak normal.
Oke, Jadi kalau kita lupa, sama saya lupa teman saya yang waktu SD karena jarang ketemu, itu wajar. Dokter misalnya wajar. ketemu sama teman TK nggak ingat, aduh ini siapa ya, itu normal. Mm-mm. Tapi kalau lupa dengan sanak kerabat sendiri yang sering ditemui itu tidak normal. Hmm. Kemudian lupa yang padahal sudah dikasih tahu tapi masih melupakan hal itu berkali-kali itu tidak normal. Kemudian lupa juga yang disertai gangguan-gangguan yang lain, misalnya lupa tapi disertai gangguan emosi, jadi lebih pendiam atau lebih gampang marah, atau lupa terhadap hal-hal yang sebetulnya rutin dilakukan, misalnya tadinya jago masak jadi nggak jago masak, itu termasuk lupa yang tidak normal. Ya, ya, Bisa ya. disebut sebagai kepikunan biasanya kalau orang kita jawab istilahnya kepikunan, tapi secara medis mungkin akan lebih tepat kalau disebut sebagai demensia. Demensia ya, Dok ya. Gitu. Oke. Jadi lupa yang normal dan lupa yang tidak normal sudah disampaikan oleh Dokter Dini, di mana tidak normal itu dia sudah diberikan clue juga tetap tidak ingat seperti itu, Dok ya. Iya. Apalagi informasinya yang di-refresh baru dalam hitungan menit ataupun hitungan jam masih tidak ingat lupa. ya, berarti dia Tidak lupa sesuai. tidak normal. Jadi kalau orang tua kan katanya ya memang secara struktural gitu, orang tua kan otaknya mungkin akan mengalami perubahan. Ya, Jadi orang tua penyusutan gitu, Dok, ya. orang tua wajar sedikit lebih sulit untuk belajar dibandingkan waktu masih muda. Ada lupa-lupa yang normal, tapi itu harus sesuai dengan usianya. Jadi masih tetap harus bisa diambil informasinya walaupun sudah tua. Jadi jangan sampai yang pikun-pikun seperti yang tadi, yang seperti saya contohkan itu dianggap sebagai pikun yang normal, pikun yang wajar, kelupaan yang normal. Itu tidak seperti itu. Kita harus tahu batasnya, mana yang masih bisa kita sebut normal, mana yang sebetulnya tidak normal. Gitu. Jadi tadi sempat dokter menyebutkan lupa yang tidak normal itu takutnya akan mengarah ke demensia. Ya. Jadi sebenarnya demensia itu apa ya, Dok ya? Jadi demensia itu sebetulnya suatu sindrom. Sindrom itu kan kumpulan gejala ya, Dok ya, kumpulan gejala. Jadi lupa adalah salah satu bagiannya dari demensia. Selain lupa juga ada gangguan berbahasa, gangguan komunikasi, ada gangguan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu untuk menjalankan perintah-perintah atau aktivitas-aktivitas yang lebih kompleks, lebih rumit. Kemudian jadi gampang, dan ada gangguan perilaku. Jadi gampangnya demensia itu dibagi jadi dua gejalanya, kognitif dan non kognitif. Yang kognitifnya tadi yang paling gampang, paling sering yaitu lupa ya. Kemudian tadi gangguan bahasa, kemudian tadi nggak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya bisa dilakukan, atau gangguan fungsi eksekutif. Sementara yang non kognitif ada perubahan perilaku, ada yang menjadi depresi, ada yang menjadi agitasi atau ngamuk-ngamuk, wandering itu jalan-jalan nggak tentu arah, malam hari. Ini yang sering biasanya di menjelang malam, senja gitu, jadi gelisah. Itu termasuk gejala non kognitifnya. Sebetulnya demensia itu payung besarnya, Dok. Semua penyakit yang gejala-gejalanya seperti tadi itu demensia. Sebetulnya demensianya sendiri ada macam-macam di bawahnya. Kalau dianalogikan mungkin kayak mobil itu moda transportasi beroda 4. Kan banyak tuh mobil tuh jenisnya, sedan, apa, Jeep, SUV dan lain. Demensia juga kayak gitu. Asal ada gejala-gejala tadi itu demensia, tapi di dalamnya ada Alzheimer. Alzheimer itu mungkin kita paling sering dengar Alzheimer ya, karena itu sudah banyak dibahas, dan dia 60-70% demensia itu memang Alzheimer. Kebanyakan Alzheimer. Bedanya sedikit-sedikit dengan tipe demensia yang lain. Alzheimer ini mungkin kalau orang suka nonton TV udah pernah nonton Notebook yang menceritakan tentang suami istri yang istrinya demensia, yang istrinya Alzheimer. Itu yang pertama, Alzheimer yang paling sering. Kemudian yang kedua, vaskular demensia. Vaskular demensia artinya dia ada gejala tadi tapi disertai atau ditemukan pada orang-orang yang memiliki gangguan vaskuler kayak stroke, hipertensi tidak terkontrol, diabetes atau gula, atau dislipidemia atau kolesterol yang tinggi. Itu yang kedua, vaskuler. Kemudian yang ketiga, frontotemporal demensia. Ini khasnya biasanya yang dominan bukan lupa tapi justru gangguan perubahan perilaku atau kesulitan berbahasa. Kemudian yang keempat, demensia Parkinson. Kalau demensia Parkinson dia disertai gejala Parkinson, artinya ada gangguan gerak, gemetar, kaku, sulit untuk memulai gerakan. Dan yang terakhir, demensia Lewy body. Ini khasnya yang dominan ada halusinasinya. Gitu. Ya. Jadi demensia itu payung besarnya. Di dalamnya ada lagi yang lain. Yang paling banyak sih Alzheimer ya, yang paling umum 2/3-nya lah itu Alzheimer.
Jadi demensia itu ada beberapa Iya, bagian, tapi yang sering kita temui adalah Alzheimer ya iya, Dok ya, iya secara yang paling banyak betul epidemiologi. 60-70%. Penting banget soalnya Mm-mm. demensia itu soalnya kan kita sekarang fasilitas kesehatan makin banyak, ilmu kesehatan makin maju. Akibatnya ya bagus ya, angka harapan hidup jadi semakin tinggi. Cuman karena angka harapan hidup semakin tinggi, orang tuanya makin banyak, akibatnya demensia ini makin banyak. Iya. Gitu. Dari tahun ke Iya, tahun iya, menjadi benar. makin banyak, katanya bahkan sampai 3 detik. Setiap 3 detik satu orang bisa didiagnosa demensia. Dan yang perlu diingat, kalau orang demensia yang terkena, yang menjadi susah tuh bukan cuma pasiennya, justru caregiver, keluarga, orang-orang Benar, terdekat benar. itu yang betul-betul paling terdampak. Jadi kita harus benar-benar bisa aware dari awal karena implikasinya akan sangat besar. Ya, jadi itulah mengapa pentingnya ya Dok ya Iya, mendeteksi demensia, iya, karena dia justru akan memberikan impact yang dominan kepada iya, caregiver atau orang-orang iya, orang-orang sekitarnya sekitar, betul banget. yang lebih ini. Jadi demensia itu tadi dokter sebutkan ada 5, Mhm, mhm, 5. mhm. Lalu yang paling banyak itu Alzheimer. Betul, Dok ya, Alzheimer. Alzheimer kurang lebih 2/3 Iya, dari dari orang demensia yang mengalami keseluruhan. demensia Iya. akan didiagnosis sebagai suatu Alzheimer. Jadi Alzheimer tuh sendiri sebenarnya bagaimana kita mengetahui bahwa itu Alzheimer Dok pada Jadi pasien? ada 10 katanya, 10 gejala awal Alzheimer. Bisa jadi tanda awal lah kalau kita menemukan 10 ini pada kerabat kita harus mulai aware ya. Yang pertama tadi, yang lupa-lupa tadi ya, gangguan memori. Tadi sudah saya contohkan, dan ini gangguan memorinya, lupanya pasti lupa-lupa yang abnormal, yang sudah dipancing masih nggak nyambung, masih nggak tahu juga jawabannya. Yang kedua itu gangguan fokus. Gangguan fokus ini contohnya kita kan biasa ya menggunakan teknologi, kayak menggunakan ponsel, ngangkat telepon, itu bisa. Orang-orang dengan demensia awalnya bisa, jadi susah. Misalnya ada orang tua, kita telepon kok nggak bisa ngangkat telepon, nggak bisa mengoperasikan ponselnya. Progresif berarti Dok Iya, ya, pastinya makin. dia progresif. Nah, itu harus jadi salah satu tanda. Yang kedua itu tadi gangguan fokus. Kemudian yang ketiga, ada kesulitan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang familiar. Ini contohnya lagi, ada salah satu pasien saya kayak gini. Ini ibu-ibu ya, aktif banget, rajin banget masak, jago banget masak. Masakan-masakan yang tadinya ribet itu bisa. Kemudian suatu hari anaknya cerita, ibunya mau bikin teh. Cuman bikin teh aja, ke dapur bilang mau bikin teh, setengah jam kemudian kok nggak balik-balik. Kan anaknya jadi curiga ya, kok nggak balik-balik. Ternyata waktu dilihat di dapur, ibunya lagi kebingungan, kompor nyala tapi di atasnya nggak ada apa-apa, ada panci tapi airnya berserakan, tidak ada gelas, tidak ada teh di sana, dan ibunya memegang pisau. Udah ibunya kebingungan. Jadi hal yang semudah, sesimpel bikin teh tidak dapat dilakukan oleh seorang ibu-ibu yang jago masak. Kan ada perubahan, hal yang tadinya familiar jadi tidak bisa dilakukan. Jadi itu gejala awal ya Dok ya, bisa Itu kita sebutkan sebagai salah satu gejala yang ada di awal dari Alzheimer. Alzheimer, bahwa awalnya bahwa pasien itu mahir atau bisa melakukan hal-hal yang keseharian atau baik menggunakan instrumen atau tidak, tapi tiba-tiba atau secara bertahap, jadi makin lama gitu ya, jadi makin lama makin tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukannya. Yang pertama yang kompleks, lalu lama-lama yang sederhana seperti buat teh yang semua orang bisa, jadi terganggu. pasien jadi tidak bisa. Jadi nggak bisa. Itu jadi itu gejala harus awal aware harus nih. aware. Ini pasti ada sesuatu gitu. Kemudian itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah disorientasi. Disorientasi ini contoh kembali ke nenek saya lagi ya, karena kebenaran saya alami. Disorientasi ini ada 2, disorientasi tempat dan disorientasi waktu. Jadi ceritanya gini, jam 11 malam nenek saya tiba-tiba memaksa keluar mau ke pura. Padahal ngapain ya ke pura jam 11 malam gitu kan. Itu ada disorientasi waktu di sana, karena yang ada di pikirannya, oh ini memang jamnya ke pura. Atau ibu-ibu yang maksa diantar ke pasar jam 10 malam lah. Jam 10 malam ada apa di pasar? Itu ada disorientasi waktu, tidak bisa membedakan. Jadi disorientasi tempatnya. Jadi waktu mau ke pura itu dengan rumah saya jaraknya dekat banget, bisa jalan kaki, dan itu jalan yang sudah dilewati berpuluh-puluh tahun. Tapi ternyata nyasar, hilang gitu, karena disorientasi, ada kebingungan tempatnya gitu. Itu disorientasi tempat dan disorientasi waktu. Kemudian yang kelima, gangguan visospasial. Gangguan visospasial ini tidak bisa mengukur jarak.
Jadi misalnya kita mau nuang air ke gelas, gelasnya ada di sini, tapi kita nuangnya di sini. Jadi nggak bisa pas karena tidak bisa mengukur jarak. Kemudian sering juga gangguan visuospasial ini orang jadi tidak bisa mengenali dirinya di cermin. Jadi kalau kita ngelihat diri di cermin kan kita berkaca dandan kayak gitu ya. Kalau orang yang sudah Alzheimer, dia malah ketakutan. Biasanya orang-orang Alzheimer kaca-kaca di rumahnya itu ditutup karena kalau misalnya dia ngaca, dia ngelihat ada sesosok bayangan yang tidak dia kenal, membuat dia jadi takut. Jadi dia merasa, kok ada orang, Kok ada yang lain, kok nggak siapa tahu orang tua siapa. ini Iya, tidak saya gitu. kenal gitu. Dia Iya, merasa iya. mungkin ingatannya masih bahwa sosok dia itu masih di usia Ya, yang jadi dulu karena tidak ya. bisa mengenali, mungkin yang dia lihat ya memang bukan dia, mungkin di otaknya gitu ya, Ya, karena itu gangguan visuospasial itu. Terus juga sering nabrak-nabrak kaca, itu termasuk salah satu gangguan visuospasial. Itu yang Jadi kelima tidak ya. bisa mengukur jarak Nggak ya bisa Dok mengukur ya. jarak, gampangnya kayak Memperkirakan gitu. jarak. Kemudian yang keenam, tadi udah 5 ya, 6, gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa atau gangguan berkomunikasi ini contohnya kayak saya juga susah ya kadang-kadang mencari kata-kata tuh, mikir dulu gitu. Tapi kalau pada orang demensia ini bukan hanya seperti itu, bahkan sesulit ini sampai dia lapar, tapi dia nggak bisa bilang dia mau makan. Dia mungkin bilangnya mau ke kamar mandi, sama keluarganya diantar ke kamar mandi karena dia merasa bukan itu yang dia ingin. Dia kan lapar kok diajaknya kamar mandi. Itu membuat dia jadi ngamuk gitu. Dia ya karena kesulitan, dia nggak bisa bilang lapar, nggak bisa bilang mau makan. Misalnya mau ngambil piring, dia ambil baju. Orang yang berusaha menolong mengambilkan jadinya kena marah karena dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia mau. Gitu tadi gangguan berbahasa. Kemudian yang ketujuh lupa naruh barang. Ini juga sering banget karena nenek saya juga kayak gitu. Jadi nenek saya dulu suka ngambilin sandal siapapun diambil kemudian ditaruh di kamar di bawah tempat tidur, tapi lupa abis itu. Dan kemudian menuduh orang, oh kamu yang nyuri ya, marah. Jadi menuduh itu khas. Jadi suka lupa menaruh barang dan akhirnya menuduh orang lain mencuri barangnya gitu. Kemudian yang ke-8 ada gangguan perilaku. Jadi orang yang tadinya aktif, senang kayak di Bali mungkin ya sering ngayah yang kayak gitu, atau mungkin yang Nasrani ke gereja kebaktian, yang Muslim pengajian, ini jadi menarik diri, jadi gampang marah gitu. Itu yang tadi yang menarik diri itu gangguan bersosialisasi ya, itu yang ke-9. Tapi kalau yang gangguan perilaku tuh jadi gampang marah, nggak ada apa-apa, marah-marah, gelisah, atau bahkan ada yang depresi, malah sebaliknya ya, depresi, banyak dia menangis, merasa tidak berguna. Kemudian yang ke-9 tadi itu gangguan bersosialisasi, menarik diri. Ya tadi dia tidak mau ikut acara-acara sosial yang tadinya sebetulnya dia suka. Kemudian yang terakhir dia tidak bisa mengerjakan fungsi-fungsi yang umum yang kompleks. Itu 10 gejalanya. Jadi ada banyak ya. Dan tidak harus 10-10-nya muncul baru kita bilang itu suatu Alzheimer. Enggak kayak gitu juga gitu. Ya, jadi dari 10 gejala tadi kurang lebih kalau mulai dirasa ada berubah. Nah, berubah itu baik sering lupa, terus sering moodnya berubah menjadi lebih sering marah atau agresif, atau justru pendiam dan sedih, atau berubah menjadi sulit menyampaikan sesuatu, atau berubah menjadi menarik diri. Kita harus waspada betul. Ya, pada orang-orang yang usia geriatri atau usia tua sudah lanjut di atas 65 gitu ya. Walaupun tidak menutup terutama. kemungkinan yang lebih muda juga bisa. Tapi kalau ada ya. perubahan-perubahan seperti itu, kita sebagai anggota keluarga, kerabat misalnya itu harus benar-benar cepat notice gitu. Harapannya sih setelah ini gitu ya, orang-orang bisa notice nih ada yang berubah, bisa menyadari gitu. Jadi itu tadi gejala-gejala dari Alzheimer. Lalu untuk tahapan penyakit Alzheimer itu sendiri bagaimana? Oh ya, jadi sebetulnya penyakit Alzheimer ini kan terjadi karena ada penumpukan zat yang abnormal di otak. Ada penumpukan plak, ada penumpukan serabut-serabut yang seharusnya tidak boleh. Nah, pada saat awal penumpukan zat-zat ini, itu sudah masuk tahap 1 kan ya, sebetulnya sudah terjadi proses penumpukan plak. Tapi sebetulnya itu bisa nggak ada apa-apa.
Itu termasuk tahap 1. Orangnya normal, masih kayak kita, normal, tidak ada lupa. Silent berarti, Dok, Iya, ya masih benar-benar nggak ada sebelumnya. apa-apa, tapi ternyata di otaknya sudah ada terjadi penumpukan proses. Iya, Ya. itu katanya sampai 10-12 tahun sebelum mulainya gejala. Gitu. Jadi itu tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua mulai lupa, tapi lupa-lupa ringan, yang sesuai dengan usia lah, yang masih bisa dipancing-pancing. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga lupa yang mulai ganggu-ganggu. Orang-orang mulai notice teman kerjanya ini biasanya dia cepat kerja, kok ini diulang-ulang mulu sih, mulai ngeselin lah gitu kalau buat teman-temannya ya. Itu secara medis kadang-kadang kita sebut sebagai MCI, mild cognitive impairment. Ini bisa berkembang menjadi tahap yang selanjutnya, tapi katanya ada yang 25-50%-nya kalau mendapatkan stimulasi yang optimal ternyata bisa sampai pada tahap itu saja, atau bahkan tidak ada yang perbaikan, tambah perburukan ya, Dok, ya, tidak jatuh ke yang tahap selanjutnya. Nah, yang keempat ini baru nih mulai dia kalau kita ketemu sama pasiennya, kan kita neurolog ya, Dok ya, melakukan pemeriksaan neuropsikologi, MMSE, ADA, yang kayak gitu. Biasanya mulai kelihatan ada gangguan orientasi. Kalau ditanya tempat, waktu mulai agak-agak bingung-bingung, diminta menghitung, kan ada perhitungan yang kompleks, menghitung mundur, kelipatan 7 mulai susah. Kemudian kalau untuk keseharian, untuk sehari-harinya dia mulai susah untuk mengatur sesuatu yang kompleks. Misalnya ibu rumah tangga nggak bisa ngatur keuangan. Itu mulai ada di tahap yang keempat. Kemudian yang tahap kelima, di sini mulai ada gangguan ADL, fungsi kehidupan sehari-hari. Oh, saya lupa tadi ya. Jadi bottom line-nya, garis bawahnya demensia adalah dia harus mengganggu fungsi hidup sehari-hari. Itu yang paling penting. Sudah harus sampai mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu udah mulai seperti itu. Jadi mulai harus dibantu. Telepon ya tadi, ngangkat telepon harus dibantu. Nyetir, mengemudi sudah nggak bisa, harus dibantu. Itu yang kelima. Yang keenam, ini sudah lumayan berat. Jadi caregivernya, keluarganya itu sudah tidak bisa dikenali lagi. Kalau yang tadi yang tahap yang sebelumnya, yang kelima, dia harus dibantu tapi grooming, pakai baju, mandi, makan, yang sederhana-sederhana masih bisa. Yang keenam udah nggak bisa. Jadi benar-benar tergantung ya. Benar-benar tergantung, dependen sama caregivernya. Dan pada saat ini caregiver yang sangat dibutuhkan kadang-kadang mengalami seperti ya dituduh nyuri, tidak dikenali. Jadi pada tahap seperti ini pasti sangat sedih ya kalau kita punya keluarga yang awalnya kita sayang, dekat dengan kita, tahu-tahu nggak mengenali kita. Padahal sudah kita bantu loh ini, disuapin, dibantu pakai baju, tapi malah marah-marah gitu. Itu tahap ke-6. Dan tahap ke-7 ini sudah tahap akhir. Kalau sudah sampai tahap akhir ini sudah benar-benar total tirah baring saja, bahkan bantu untuk duduk aja harus ditopang, nggak bisa duduk sendiri. Yang paling sulit mungkin karena ada gangguan di otot, jadi lemah ototnya, termasuk otot mengunyah, jadi makan nggak bisa. Ada resiko keselak, nanti masuk ke paru-paru, nanti infeksi paru-paru. Dan karena susah makan akhirnya jadi malnutrisi. Udah orang tua susah makan, malnutrisi, jadi nanti implikasinya banyak gitu. Karena dia progresif sampai saat ini ya sebetulnya belum ditemukan obat untuk menyembuhkannya. Jadi gimana caranya kita bisa tahu waktu tahap-tahap awal, karena dengan ditemukannya pada saat tahap awal diharapkan bisa ada intervensi yang kita berikan supaya tidak jatuh sampai ke tahap yang ke-7 tadi gitu. Ya, jadi harapannya semakin cepat diketahui, misalnya terutama di fase mild cognitive impairment ya, Dok ya. Karena kalau fase sebelumnya itu memang tidak terdeteksi walaupun sudah ada perubahan suatu proses jejas di otak. Sedangkan pada fase mild cognitive impairment itu kita yang menyadari, dan pasien juga masih menyadari ya kalau dia memang lupa-lupa. Itu segera kita berobat atau kita diskusi ke dokter spesialis saraf sehingga mendapat penanganan lebih awal, tidak jatuh ke tahap-tahap yang berikutnya. Betul sekali, Dok, betul banget. Terus kira-kira apa yang membuat orang-orang tadi tahapannya seperti itu, terus apa yang membuat orang itu bisa terkena Alzheimer? Oke, ada beberapa faktor resiko ya yang bisa membuat orang jadi terkena Alzheimer. Secara garis besar bisa dibagi jadi 2, yang dimodifikasi atau yang tidak bisa dimodifikasi. Mungkin yang pertama yang tidak bisa dimodifikasi dulu. Yang paling utama sampai saat ini yang sudah diketahui adalah usia.
Memang seiring dengan bertambahnya usia, resiko terjadinya Alzheimer lebih tinggi. Kalau usia sudah di atas 65, resikonya 2 kali lipat lebih besar sebetulnya. Tapi ini jangan dibalik. Resiko memang besar pada usia tua, tapi kan hal yang sama juga pada kasus stroke, sakit jantung misalnya. Kan usia juga merupakan faktor resiko. Tapi bukan berarti orang tua karena jantung dan stroke itu adalah hal yang normal. Kan tidak. Jadi Alzheimer, kelupaan, pikun-pikun pada orang tua itu juga bukan hal yang normal. Jangan pernah menganggap itu hal yang normal, bisa dimaklumi pada orang tua. Tidak seperti itu. Dan juga jangan karena ini faktor risikonya adalah usia, kemudian kita berpikir tidak bisa terjadi pada usia yang lebih muda. Enggak juga. Ini juga bisa ditemukan walaupun persentasenya lebih sedikit. Itu yang pertama, usia. Kemudian yang kedua, jenis kelamin. Katanya perempuan lebih sering. Itu juga seiring karena usia harapan hidupnya wanita memang lebih panjang dibandingkan pria. Jadi resikonya lebih besar pada wanita. Kemudian yang ketiga, genetik. Jadi ada gen-gen tertentu terutama pada Alzheimer, demensia yang didiagnosa pada usia muda atau early onset Alzheimer. Ada gen yang katanya mutasi gitu, 3 gen utama. Tapi kalau pada Alzheimer yang muncul pada usia di atas 65 tahun, gennya apa masih banyak diteliti. Itu yang tidak bisa dimodifikasi. Kemudian yang dapat dimodifikasi itu faktor lingkungan, gaya hidup. Ini umum sekali ya. Faktor psikofaskuler, darah tinggi, hipertensi itu kan bisa diobati, bisa dijaga. Kemudian diabetes mellitus atau gula atau dislipidemi atau kolesterol yang tinggi itu harus ditangani, diobati supaya terhindar nantinya dari gangguan di otak. Kemudian pola hidup. Makan harus sehat, hindari makanan yang banyak mengandung gula, lemak jenuh, garam terlalu tinggi itu harus dihindari. Rokok itu juga harus dihindari. Jadi bisa dicegah ya? Iya, itu dia. Itu bisa dicegah. Olahraga, aktivitas fisik itu juga faktor resiko. Kalau kayak sekarang, anak-anak zaman sekarang muda-muda karena kerjaannya banyak di depan laptop, banyak duduk, jarang olahraga, itu adalah resiko nanti ke depannya terjadi Alzheimer. Kemudian faktor yang lain, contohnya adalah faktor-faktor lain, sindrom Down. Anak yang mengalami sindrom Down nanti tuanya ada kemungkinan lebih besar untuk Alzheimer. Atau orang-orang yang mengalami cedera kepala berulang, misalnya atlet tinju yang terus-menerus mendapatkan goncangan di kepala, atau atlet rugby, itu mudah untuk terjadi gangguan neurodegeneratif. Contohnya salah satunya Alzheimer atau juga bisa Parkinson gitu. Seperti itu ya, Dok. Jadi sebenarnya apakah melanjutkan yang tadi, Alzheimer itu bisa dicegah? Bisa dicegah, bisa sekali. Dicegah dengan pola hidup yang seperti tadi disampaikan, Dok, ya, menghindari mungkin terjadinya suatu proses yang menyebabkan cedera di otak. Kepala, betul. Kemudian yang penting jaga tadi ya, lifestyle itu penting sekali. Dok, ya. Makanannya harus bagus, pilih makanan-makanan yang sehat, olahraga, senam, tari, yang kayak gitu. Stimulasi otak itu yang penting. menstimulasi ya, Dok, ya. Menstimulasi otak. Kalau kita suka TTS, misalnya sudoku, game-game yang sifatnya strategi, itu bagus. Kemudian melakukan hal-hal yang baru, misalnya kita nggak pernah belajar bahasa Korea, nih lagi heboh Korea, kita belajar Korea, itu stimulasi otak. Kemudian bersosialisasi, orang yang aktif bersosialisasi itu akan lebih baik mencegah Alzheimer ya, dibandingkan orang yang pendiam, lebih banyak di kamar, berkutat dengan buku-bukunya saja, itu misalnya kayak gitu. Mungkin kedengarannya jadi klise ya, hal-hal yang seperti itu, tapi itu memang sudah diteliti dan memang terbukti dapat mencegah Alzheimer. Jadi siapa saja yang harus dideteksi untuk untuk mencegah kita supaya tadi ya nggak sampai ke tadi yang tahap berat gitu. Tadi seperti Dokter Winda udah sempat bilang, kalau kita menemukan sesuatu gejala yang progresif misalnya ya, kita harus mulai aware. Sesuatu lupa-lupa yang progresif semakin lama semakin berat, itu kita harus aware. Kemudian lupa yang disertai dengan gangguan kepribadian, itu juga kita harus aware. Kemudian kalau tadi ingat ada 10 gejala, kalau ada 2 saja di antara gejala itu yang muncul pada orang terdekat kita, itu kita harus mulai tanda tanya, ini pasti ada sesuatu. Kemudian yang terakhir, tidak ada gejala apa-apa, dia lupa-lupa, masih lupa-lupa normal lah, tapi dia usianya sudah agak tua dan ada riwayat keluarga dekat yang mengalami demensia Alzheimer, itu kita harus lakukan deteksi dini. Jadi harus datang ke
fasilitas kesehatan, menemui dokter spesialis saraf. Kemudian nanti oleh dokter spesialis saraf ini pasti akan dilakukan pemeriksaan, mulai dari ngobrol-ngobrol, kemudian dilakukan pemeriksaan neurologis, pemeriksaan neuropsikologi. Kalau misalnya nanti dibutuhkan dicek lab, karena kita harus pastikan ini benar-benar karena ada sesuatu di otak atau jangan-jangan faktor lain, apakah elektrolitnya rendah, garam darahnya tidak seimbang, gula darahnya. Dan kalau misalnya dibutuhkan dilakukan pemeriksaan neuroimaging di foto, CT scan atau MRI. Jangan-jangan ada tumor di tempat yang pengatur memori, makanya lupa-lupa, atau ada tumor di tempat yang mengatur di bagian depan otak yang mengatur kepribadian, atau ada stroke, ada perdarahan, itu juga bisa. Dan itu harus disingkirkan sampai itu bisa diketahui bahwa itu tidak ada masalah, barulah kita bisa sebut ini sebagai Alzheimer, gitu Dok. Jadi Alzheimer sendiri itu apakah bisa diobati, Dok? Kira-kira. Nah itu yang tadi sempat saya bilang, ini sampai saat ini sangat sampai sejauh ini sih belum ada obat yang dikatakan dapat menyembuhkan Alzheimer. Ada obat yang dapat diberikan tapi untuk menghambat progresivitas perburukannya. Atau ada obat-obat yang simptomatik yang mengurangi gejalanya. Misalnya ibunya ngamuk-ngamuk, membahayakan orang, ya diberikan obat untuk mengurangi gejalanya. Tapi kalau untuk menyembuhkan sampai saat ini memang belum ada. Makanya penting untuk kita mengetahui ini di fase awal. Kalau masih di fase awal, kita masih bisa lakukan strategi-strategi. Kita bisa bikin tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya supaya tidak bertambah berat. Stimulasi memori, diberikan aktivitas fisik, itu bisa membantu menghambat progresivitasnya. Tapi kebayang kalau misalnya sudah ketemunya di stadium 6, ya sudah nggak bisa lagi distimulasi. Orang mengurus dirinya sendiri saja sudah nggak bisa. Gitu. Jadi penting sekali kita bisa tahu itu dari stadium yang lebih awal. Ya, jadi untuk topik kali ini, semakin tua semakin sering lupa, apakah bisakah diobati? Jadi kuncinya adalah semakin awal kita mengetahui dan menyadari ada perubahan, seperti perubahan terutama sering lupa, lalu ada perubahan perilaku berupa dia cenderung lebih sering marah karena kesulitan menyampaikan apa yang diinginkan, atau kesulitan melakukan sesuatu yang sebenarnya dia ingin tapi tidak bisa dikerjakan, atau perubahan dari orang sekitar kita yang dia cenderung menjadi diam, atau afeknya tampak depresif, atau perubahan dalam bersosialisasi, menarik diri. Itu sebaiknya segera kita aware untuk membawa ke fasilitas kesehatan, terutama ke dokter spesialis saraf, karena ini pasien kasusnya khusus, harus ditangani spesialis saraf, dilakukan pemeriksaan tadi sehingga dapat diobati dan dicegah perburukannya sedini mungkin ya Dok, ya kira-kira seperti itu. Betul sekali Dokter Winda, seperti itu. Oke, jadi dari Dokter Dini, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan untuk take home message bagi pendengar kita kali ini? Kalau untuk saya sih cuman satu aja ya, jangan pernah maklum dengan pikun, itu aja. Jangan pernah kita menganggap itu biasa. Kita harus take it seriously, perhatikan, karena sedini mungkin kita bisa dapat perburukan, sekali lagi bisa dicegah, itu aja. Jangan pernah maklum dengan pikun, karena tidak ada orang tua. Jadi pikun, kelupaan itu bukan sesuatu proses yang normal dalam proses penuaan. Kita suatu saat pasti akan menjadi tua, tapi kita nggak mau menjadi tua dan menjadi pikun tergantung sama orang lain. Itu bukan hal yang normal pada proses penuaan, gitu. Jadi ya demikian tadi pesan take home message pada kesempatan kali ini. Jangan pernah maklum dengan pikun, dimana semakin tua semakin sering lupa, itu sebenarnya harus kita aware ya. Betul. Ya, demikian podcast di Sanur hari ini, diskusi santai neurologi dari Perdosi Cabang Denpasar. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Demikian dari narasumber kita. Terima kasih kepada Dr. Dini, spesialis saraf, dan saya Dr. Winda. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.